Segera download yang Quran disebut oleh Tadabbur, Al-Quran, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita dari syarah Kitab Tauhid, kitab yang sangat indah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Yang kitab tersebut isinya adalah Al-Quran dan Sunnah dan perkataan para salaf. Demikianlah secara umum isi dari kitab Tauhid. Terkadang beliau menukil perkataan sebagian ulama. Oleh karenanya seorang yang ingin bisa memurnikan tauhidnya, ya hendaknya dia mempelajari kitab ini. Sebagaimana ditulis kitab Tauhid yang memang membahas tentang tauhid secara khusus dan juga membahas tentang syirik-syirik secara detail. Secara detail, bukan secara global ya. Karena syirik-syirik itu ada yang jali, ada yang jelas, dan ada yang halus, ada yang nampak, dan ada yang khafi, yang tersembunyi. Mau tidak mau, agar kita bisa bersih dari segala bentuk kesyirikan ini, kita harus mempelajarinya secara detail ya. Dan dengan mempelajari jenis-jenis kesyirikan secara detail, kita akan semakin paham tentang tauhid. Sebagaimana perkataan para ulama, wabiddiddi tatabayyanul asya, dengan mengenal lawannya maka sesuatu semakin jelas ya. Kalau kita mempelajari syirik secara detail, kita akan paham apa itu makna tauhid. Sama kalau kita ingin bersikap adil, kita berusaha mempelajari jenis-jenis kezaliman apa saja, sehingga kita semakin jelas apa itu makna keadilan, dan kita menghindarkan diri kita dari berbagai macam kezaliman. Sama dengan ketika kita membahas tauhid, mau tidak mau kita harus bahas tentang kesyirikan secara detail. Ini kelebihan daripada kitab Tauhid yang disusun sedemikian rupa oleh beliau, karena beliau hidup di zaman ketika itu berbagai macam model kesyirikan sedang tersebar di Najd. Berbagai macam kesyirikan tersebar di Najd, baik dari jimat-jimat, meminta kepada jin, kemudian ruqyah-ruqyah syirik, percaya kepada perdukunan, minta kepada penghuni kubur. Sebagaimana kalau kita baca tentang biografi perjuangan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, maka beliau dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala berjuang keras menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, berdakwah di Najd perlahan-perlahan sampai akhirnya tadinya Arab Saudi yang tercerai-berai dengan berbagai macam imarah-imarah yang kecil, pemerintahan-pemerintahan kecil-kecil yang sering bertempur di antara mereka ya, antara suku dengan yang lainnya, akhirnya menjadi satu kesatuan, berilah negara kerajaan Arab Saudi, di antaranya berkat jasa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menyatukan kaum muslim di atas kalimat tauhid, dan itulah negara satu-satunya yang menegakkan syariat Islam ya. Menegakkan syariat Islam tentunya berkembang dengan waktu, ada kekurangan-kekurangan, ada kelebihan-kekurangan. Demikianlah kondisi negara manapun, tapi satu-satunya negara yang dengan tegas mengatakan dusturnya, undang-undangnya di atas Al-Quran dan Sunnah cuma negara Arab Saudi. Cuma negara Arab Saudi, dan itu buah dari dakwah kesabaran Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullahu taala dalam mendakwakan tauhid di tengah-tengah lautan kesyirikan yang sedang terjadi dalam kehidupan beliau. Karenanya ketika beliau menulis kitab tauhid, kalau saya boleh katakan dia tulis dengan hatinya, dengan benar-benar perhatian yang fokus, karena dia sedang menulis suatu buku untuk memberi pelajaran kepada kondisi yang sedang terjadi sekarang ya. Dan itu tentunya akan menghadapi tantangan yang besar. Bagaimana Anda menulis suatu buku yang mengkritiki kondisi yang sedang tersebar di zaman tersebut ya. Tapi beliau tulis dengan bijak, dengan Al-Quran, Sunnah, perkataan para ulama, Al-Quran, Sunnah, perkataan ahli hadis dan yang lainnya, sehingga alhamdulillah buku tersebut akhirnya diterima oleh banyak orang ya, karena dan banyak dihafal. Kalau banyak yang hafal, santri-santri banyak yang hafal, karena mudah, yang dihafal Al-Quran, Sunnah, Al-Quran, hadis, sehingga orang pun mudah untuk menghafalkannya. Dan pada kesempatan kali ini kita sampai pada salah satu jenis kesyirikan yang beliau sebutkan, yaitu dengan bab minasyirki al-isti'adzatu bi ghairillah. Di antara bentuk kesyirikan adalah meminta perlindungan kepada selain Allah. Di antara bentuk kesyirikan adalah minta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala ya.
Kemudian beliau membawakan dalil seperti biasa, isinya Al-Qur'an dan hadis. Ya, Al-Qur'an dan hadis. Adapun dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala, yang pertama firman Allah, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Sungguhnya ada beberapa laki-laki dari manusia yang minta perlindungan kepada beberapa lelaki dari jin, maka jin-jin itu hanyalah menambah dosa dan kesalahan. Ini ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah. Kemudian beliau membawakan satu hadis dari Khawlah bintu Hakim, dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man nazala manzilan, barang siapa yang singgah suatu tempat, faqala, kemudian dia berdoa, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna, ya, min syarri ma khalaq, dari kejahatan sebuah makhluk yang Dia ciptakan. Barang siapa yang baca doa tersebut, lam yadurrahu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalik, maka dia tidak akan diganggu dengan satu pun sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Inilah ayat dan hadis yang dibawakan oleh Syekh Abdul Wahab rahimahullahu taala tentang pembahasan ini. Yang pertama beliau membawakan ayat dalam surat Al-Jin. Judul yang dibawakan oleh beliau adalah bab minasyirki al-isti'adzatu bi ghairillah. Di antara kesyirikan adalah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-isti'adzah ya adalah masdar dari kata kerja ista'adza. Ista'adza. Yang ista'adza adalah secara timbangannya adalah dari wazan istaf'ala, dari timbangan istaf'ala. Istaf'ala yang secara umum maknanya adalah talab. Talabul fi'il, yaitu memohon sesuatu. Seperti ista'adza artinya memohon al-audz, memohon perlindungan. Contohnya ista'ana, ada istaf'ala, selalu ista'ana artinya talabul aun, memohon pertolongan, ya. Kalau ista'adza tadi mohon perlindungan. Kemudian juga istaghatsa. Istaghatsa contoh maknanya adalah talabul ghaus, yaitu memohon pertolongan yang mendesak. Contohnya banyak, jadi wazan istaf'ala, contohnya istaghfara, yaitu talabul maghfirah. Jadi istaf itu secara besar artinya memohon. Istighfar artinya mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ista'adza artinya adalah mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon perlindungan kepada Allah adalah ibadah. Adalah ibadah. Mohon perlindungan kepada Allah adalah ibadah, dan terlalu banyak dalil dari Al-Qur'an maupun sunnah yang menunjukkan bahwasanya memohon perlindungan kepada Allah adalah ibadah. Contoh, Allah berfirman, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu huwas samiul alim. Dan jika syaitan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka beristi'adzahlah, yaitu minta perlindungan kepada Allah. Innahu huwas samiul alim, sungguhnya Allah mendengar lagi Maha mengetahui. Kenapa minta perlindungan kepada Allah? Karena Allah dengar dan karena Allah tahu ketika kau mengatakan a'udzubillah. Tuhan kita mengetahui secara detail apa yang kita lakukan, ya. Afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Apakah Tuhan yang mengurusi setiap jiwa apa yang dia lakukan? Itulah bedanya Allah dengan penguasa-penguasa di atas alam semesta ini. Ya, raja, presiden, kaisar, direktur, mereka tidak bisa menguasai secara detail apa yang dilakukan oleh anak buahnya, ya. Kita bicara misalnya presiden butuh pada menteri-menteri. Dia tidak mungkin mengurusi semuanya. Menteri-menteri butuh kepada wakil menteri, staf menteri butuh lagi kepada di bawahnya. Kalau saja RT saja nggak bisa mengetahui secara detail, padahal bawahan dia cuma sedikit. Direktur atau owner suatu perusahaan tidak mengetahui kondisi anak buahnya secara detail. Dia butuh staf-staf yang direksi-direksi untuk mengurusi yang di bawahnya. Dia tidak mampu mengurus semuanya. Kemampuan dia terbatas. Adapun Allah, afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Allah Subhanahu wa taala qaim, yaitu mengurusi seluruh jiwa, ya, seluruh jiwa terhadap apa yang mereka lakukan. Semuanya Allah urusin. Jangankan manusia, sampai hewan-hewan diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ka'ayyin min dabbatin fil ardi la tahmilu rizqaha, ya. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha, Allahu yarzuquha wa iyyakum. Kata Allah, betapa banyak binatang melata
Dia tidak bisa mengatur rezekinya. Allahu yarzuquha, Allah memberi rezeki pada dia, wa iyyakum, dan juga kalian. Kalau binatang melata saja diurus oleh Allah, apalagi kalian. Tentu diurusi manusia yang mukallaf. Hewan saja yang tidak mukallaf, tidak dibebani dengan syariat, diurusi oleh Allah, apalagi manusia yang mukallaf. Dan masing-masing kita punya pengalaman pribadi yang kita tahu bahwasanya Allah sedang perhatikan saya, Allah menolong saya di saat-saat saya lagi membutuhkan. Kita semua punya pengalaman pribadi ya. Saya, antum, para pemirsa, yang kita tahu bahwasanya Allah mengawasi saya setiap detik, setiap saat. Mengurusi saya secara detail. Ya. Bukan secara global. Ya, kalau mungkin kita bilang penguasa, raja, menteri, presiden, mereka mengurusi secara detail, secara global, bukan detail. Ya, sama saya punya kawan, misalnya saya punya kawan, dia owner suatu perusahaan, misalnya anak buahnya ada 10.000 misalnya, dia cuma tahu secara global aja. Dia tidak mungkin tahu secara detail. Dia butuh informan anak buahnya yang bisa mengasih informasi. Adapun dia tidak mampu. Oleh karenanya ketika Allah menyuruh kita berlindung kepada Allah, perhatikan, wa imma yanzaghannaka minasyaitan, kalau syaitan mengganggumu, nazghun dengan suatu gangguan, fasta'idz billah, maka minta perlindung kepada Allah. Kenapa? Karena innahu huwas samiul alim, karena Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Kamu bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim, memang Allah enggak dengar? Allah dengar. Allah dengar. Dia Maha mendengar dan Dia Maha mengetahui. Lihatlah bagaimana Nabi Yunus alaihissalam ketika ditelan oleh ikan paus. Fanada fi dzulumat, dia menyuruh dalam kegelapan. Ini kita harus yakinkan akidah ini, ikhwan. Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar. Allah Maha mengetahui. Meskipun Anda berdoa berbisik-bisik, oleh karenanya ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Kata Allah, berdoalah kepada Rabbmu dengan tadarru', merendahkan diri, khufyah, dan suara yang lirih. Tidak perlu kau keras-keras. Allah Maha mendengar. Allah memuji Nabi Zakaria, kata Allah, idnada rabbahu nidaan khafiyah, tatkala dia menyeru kepada Rabbnya dengan suara yang lirih. Allah Maha mendengar. Anda mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah Maha mendengar. Lihatlah Nabi Yunus dalam perut ikan paus, fanada fi dzulumat, dia menyeru kepada Allah dalam kegelapan yang bertubi-tubi. Kata para ulama mengatakan dalam kegelapan malam ketika di malam hari. Kedua dalam kegelapan lautan, dia di dalam lautan. Ketiga dalam kegelapan perut ikan paus. 3 kegelapan. Kalau kita ada HP pun sinyalnya mati dalam perut ikan paus. Sinyal enggak sampai. Sinyal enggak sampai. Terus mau telepon siapa? Siapa yang mau mendengar suara kita? Ya. Tapi kalau Allah Maha mendengar. Karena Allah mengetahui kita secara detail. Jangankan gerak-gerik kita, semut yang berjalan, semut yang melakukan apa tindakan, Allah Maha tahu. Ala ya'lamu man khalaq. Tidakkah yang menciptakan tahu apa yang dia ciptakan? Saya pribadi sering, kalau saya naik turun mau mendarat di Jakarta, lihat rumah begitu padat di Jakarta dari atas, jumlah manusia yang jutaan. Subhanallah. Siapa yang ngurusin mereka? Allah Subhanahu wa taala. Diberi rezeki satu persatu, Allah kasih secara detail. Jadi kalau kita sudah tahu Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui, ya kita berlindung kepadanya. Kalau Anda yakin Anda punya Tuhan yang ngurusin Anda, ya Anda berlindung kepadanya. Ya, tinggal kekuatan hati, yakin atau tidak. Di mana dalam hadits qudsi Allah berkata, ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung persangkaan hambaku. Falyadhunna bi abdi ma syaa. Hendaknya hambaku berprasangka kepadaku sesuai yang dia kehendaki. In dhanna khairan falahu, kalau dia berprasangka baik bagi dia kebaikan. Wa in dhanna syarran falahu, kalau dia berprasangka buruk bagi dia keburukan tersebut. Ini contoh Allah menyuruh kita berlindung kepada Allah. Demikian juga firman Allah, "Qul a'udzu birabbil falaq." Aku beristiadzah, berlindung kepada Allah dari Tuhan yang menguasai subuh. "Qul a'udzu birabbin nas." Aku berlindung kepada Allah yang memelihara, mentarbiyah manusia, ya. "Qul a'udzu bika min qul rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin." Ya Tuhanku, aku beristiadzah kepada Engkau dari bisikan syaitan. Dan dalam Al-Qur'an, dalam hadis apalagi banyak sekali dalil-dalil menyuruh kita minta berlindung, ya banyak sekali. Sampai kita disuruh berlindung dari keburukan jiwa kita sendiri. Seperti dalam hadis Nabi SAW mengajarkan doa, Allahumma alhimni rusydi wa a'idhni syarra nafsi. Ya Allah, ilhamkanlah kepadaku ar-rusyd, yaitu petunjuk, ya, yang terbaik yang aku lakukan. Wa a'idhni syarra nafsi, dan lindungilah aku dari keburukan jiwaku. Seperti juga doa pagi petang, Allahumma fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahada, rabb kulli syai'in wa malika, asyhadu alla ilaha anta, a'udzubika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirkih. Aku berlindung dari keburukan jiwaku dan keburukan syaitan dan kesyirikannya. Dalam sebagian riwayat wa syarri syaitani wa syarokih.
berlindung dari gangguan syaitan dan anak buahnya. Dari sini kita tahu bahwasanya berlindung kepada Allah adalah ibadah. Ya. Ini salah satu bentuk dari doa. Bukankah doa adalah ibadah? Kata Nabi SAW, doa huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Ya, dalam satu riwayat, hadisnya dhaif tapi maknanya benar. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah intisari daripada ibadah. Dan di antara bentuk doa, ada doa minta pertolongan, ada doa minta perlindungan. Doa minta pertolongan di antaranya istighatsah, di antaranya isti'anah. Doa minta perlindungan namanya isti'adzah. Namanya isti'adzah. Jadi beristi'adzah adalah ibadah. Nah, kapan ibadah tersebut kita serahkan? Di situ ada tawakal hati, ada tawakalnya penyandaran hati. Kita serahkan kepada selain Allah, maka kita terjerumus dalam kesyirikan. Kita terjerumus dalam kesyirikan. Secara umum, isti'adzah ada dua. Isti'adzah ada dua, yaitu beristi'adzah ya kepada Allah dan isti'adzah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau kita tulis ya. Al-isti'adzah, minta perlindungan. Ada dua ya. Ada al-isti'adzatu billah kepada Allah. Ada bi ghairillah ya. Bi ghairillah kepada selain Allah. Kepada Allah bisa dalam dua bentuk ya. Bisa langsung kepada zat Allah, kepada zat Allah langsung. A'udzubillah misalnya, a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah. Atau dengan sifat-sifat Allah, atau dengan sifat-sifat Allah. Seperti a'udzu bikalimatillahi tammah yang akan kita sebutkan hadisnya. A'udzu bikalimatillah tammah min syarri ma khalaq. Yang artinya aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Perhatikan ini, kalimat-kalimat Allah. Aku berlindung dengan kalimat Allah. Yang sempurna. Nah, ini dalil bahwasanya kalimat Allah adalah sifat Allah. Kenapa? Karena kalimat Allah adalah sifat Allah. Dan sifat Allah bukan makhluk. Dan sifat Allah bukan makhluk. Bukan makhluk. Sehingga kita boleh berlindung dengan sifat Allah Subhanahu wa taala karena sifat Allah adalah Allah juga ya, ada bagian dari Allah Subhanahu wa taala ya. Allah azali, zat dan bersama sifat-sifatnya ya. Jadi a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah, berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Baik, adapun isti'adzah kepada selain Allah, maka ada dua juga, model. Yang pertama, pada perkara yang mungkin dilakukan, yang mungkin dimampui. Kemudian kepada makhluk yang tidak gaib, dalam kurung hadir. Ya. Ya. Ini pada perkara yang mungkin dimampui pada makhluk yang tidak gaib, dalam kurung dia hadir. Ini yang boleh. Ini yang diperbolehkan, ya. Adapun yang tidak boleh, yang haram adalah yang tidak memenuhi persyaratan tersebut. Ya, contoh pada yang hadir manusia hadir di depannya, namun pada perkara yang tidak dimampui.
Misalnya aku berlindung kepada engkau dari misalnya penyakit yang berbahaya. Oh, dia nggak mampu, dia saja manusia lemah, tidak bisa menghindar penyakit corona aja nggak bisa dihadapi. Apa mau dia berlindungan dirimu? Contoh, ini manusia depan kita, tapi kita berlindung kepada dia dari suatu yang tidak kita mampu. Ini haram dan ini adalah syirik. Contoh lagi misalnya pada yang gaib, berlindung kepada yang gaib. Seperti kepada jin, pada jin atau ruh-ruh mayat yang sudah mati, ruh-ruh orang soleh misalnya. Ini tidak diperbolehkan, ya. Inilah yang meskipun mungkin jin tersebut mampu, meskipun jin tersebut mampu. Inilah firman Allah Subhanahu wa taala, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni. Birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Fazaduhum rahaqa. Dalam surat jin. Ini pernyataan para jin ketika mereka masuk Islam. Ketika mereka masuk Islam, mereka bercerita, dulu kami seperti ini. Mereka cerita, wa annahu kana rijalun minal insi, dahulu ada sekelompok lelaki dari kalangan manusia, ya'udzuuna birijalin minal jinni, minta perlindungan dari sekelompok lelaki dari kalangan jin, fazaduhum rahaqa, maka menambah dosa mereka atau menambah kesombongan para jin. Jin berarti ada laki-laki ada perempuan, sebagaimana manusia laki-laki ada perempuan. Apa kisah ayat ini? Kisah ayat ini adalah kebiasaan dahulu ada orang-orang Yaman atau saya sebutkan dalam syarah kitab tauhid ya, atau dari sebagian suku di Arab, dahulu mereka punya kebiasaan kalau mereka mampir suatu tempat lembah yang mengerikan, maka mereka supaya tidak diganggu, maka mereka berkata na'udzu bi sayyidi hadzal wadi min sufahai qaumihi. Dia berkata kami berlindung kepada kepala suku di lembah ini agar anak buahnya tidak mengganggu kami. Dan ketika mereka sudah baca doa ini, minta perlindungan kepada jin, mereka selamat. Saya ulangi, dahulu orang-orang kalau mampir di suatu lembah, di situ terkenal banyak jin yang menggoda, yang mengganggu. Maka agar dia selamat, dia berkata, na'udzu bi sayyidi hadzal wadi min sufahai qaumi. Kami berlindung kepada jin, gembong jin, penguasa lembah ini dari gangguan anak-anaknya, anak buahnya. Akhirnya mereka tidur nyaman sampai pagi. Kenapa? Karena mereka tidak ada jin satu jin pun yang berani mengganggu mereka. Kenapa? Karena mereka sudah berlindung kepada pimpinan para jin. Pertanyaan saya kepada para hadirin, kepada rekan-rekan sekalian, apakah kepala jin mampu untuk melindungi orang ini? Jawabannya mampu. Karena dia menghalangi anak buahnya untuk mengganggu. Tetapi ini adalah kesyirikan. Kenapa kesyirikan? Karena berlindung kepada yang gaib. Berlindung kepada yang gaib. Meskipun jin mampu melakukannya, berlindung kepada yang gaib, maka hukumnya adalah syirik. Ya. Jadi yang diperbolehkan berlindung kepada selain Allah adalah perkara yang mungkin dimampui pada makhluk yang tidak gaib, pada manusia. Misalnya berlindung kepada polisi dari penjahat, ya boleh. Ini contohnya minta perlindungan kepada polisi dari penjahat. Kalau ini ada yang haram, ada dua, pada yang hadir, namun pada perkara yang tidak dimampui, ya. Kemudian berlindung kepada gaib, ini juga merupakan kesyirikan, tidak diperbolehkan. Ini kesimpulan dari pembahasan yang kita sedang bahas. Gara-gara mereka berlindung kepada sekelompok jin dari lelaki dari sekelompok jin, fazaduhum rahaqa, maka semakin menjadi sombong jin-jin tersebut, menjadi angkuh. Mereka senang diminta perlindungan dari manusia. Mereka kepala besar karena diminta perlindungan oleh manusia, semakin sombong dan angkuh, dan juga semakin menambah dosa orang-orang tersebut. Ya, ini berarti berlindung kepada makhluk gaib, hukumnya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa solusinya? Syariat memberi solusi. Solusinya yang disebutkan dalam hadis dari Ummul Hakim, dari Haulah bintul Hakim, ya.
Khawlah binti Hakim dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq." Barang siapa yang singgah pada suatu tempat, kemudian dia berkata, "A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq." Aku berlindung kepada dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna min syarri ma khalaq, dari keburukan ciptaannya. Ini solusi. Jadi kalau mampir ke satu lembah jangan bilang, "Bos jin, aku berlindung kepadamu." Enggak boleh, itu syirik. Ya. Termasuk di antaranya yang saya khawatirkan adalah orang kalau apa namanya? Termasuk yang tidak perlu adalah kalau seperti saya pernah naik apa namanya? Naik mobil, ya. Kebetulan tuh ada kenalan yang antar saya dan dia tentara, gagah, kemudian tapi kalau lewat satu tempat dia bel-bel. Tit, 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 tit. Saya bilang, "Mas, kenapa, Mas?" Harus bel-bel Ustaz sini, kalau enggak nanti celaka. minta izin lewat kepada harusnya dia cukup baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau dia baca bismillah tawakkaltu 'alallahi la quwwata illa billah. Jangan ngebel-ngebel di situ. Minta keridhaan jin untuk lewat, ya. Ini tidak perlu. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita minta permisi agar lindungi tidak diganggu sama jin-jin. Kita ada Allah Subhanahu wa taala. Kita ada doa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya kalau dengar kisah ini saya selalu ingat teman saya tinggal di suatu daerah, ya. Dia cerita, suatu hari dia naik mobil di Jenggotan, apa namanya? Dia supir, kemudian yang naik ada orang penyembah berhala. Penyembah berhala. Dia supir, Jenggotan, salafi sunnah, yang naik mobil penyembah berhala. Kemudian mereka lewatilah suatu berhala, maka orang yang di belakang gelisah, suruh dia, bel dong, bel. Teman ini yang sunnah enggak, dia tahu bel syirik, enggak mau dia bel. Baca doa saja, ngapain bel. Kata dia cepat bel, kata dia enggak, kata teman ini, dia cerita langsung kepada saya, enggak. Enggak. Orang ini gelisah di belakang, dia takut kualat kalau tidak bel. Sementara teman saya itu takut kualat kalau ngebel. Coba bayangkan dua hal bertentangan. Satu takut kualat kalau ngebel, satu takut kualat kalau enggak dibel. Teman saya tidak mau, yang gimana? Gara-gara kalau perlu turun ngapain bayar suruh ngebel berhala-berhala. Akhirnya penyembah berhala tadi karena dia ketakutan, akhirnya dia buka jendela, dia bel sendiri, dia bilang pit pit. Dia pakai mulut ya biar selamat. Insyaallah berhalanya apa namanya pengertian. Jadi kita berlindung kepada Allah. Kita bukan nantang-nantang jin, enggak perlu kita nantang jin. Kita sama makhluk, ya. Makhluk tapi mereka tidak pantas untuk kita ibadahi. Enggak. Ya, kita berlindung kepada Allah. Dia punya Tuhan, kita punya Tuhan, sama-sama Tuhannya sama, itu Allah Subhanahu wa taala. Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kebiasaan ini disebutkan kebiasaan minta perlindungan tatkala tiba di suatu lembah kepada bos jin adalah kebiasaan dari penduduk Yaman. Orang-orang Yaman demikian. Kemudian diikuti oleh Banu Hanifah. Banu Hanifah yang tinggal di daerah Najd, ya. Kemudian kebiasaan ini tersebar di kalangan Arab. Akhirnya orang pada ikut setiap mau di lembah, mau di mana, mau di gunung, selalu berlindung kepada penguasa jin agar selamat. Ya. Kemudian Islam datang menggantikan itu semua, dan demikian awal kesyirikan dilakukan oleh sekelompok orang. Akhirnya yang lain pada latah ngikut sampai akhirnya tersebarlah kesyirikan. Katanya begini. Awalnya yang lakukan mungkin 1-2 orang. Ya. Dan itu sangat mungkin terjadi dan bukti banyak terjadi. 1 percaya, 2 percaya, ini semua percaya. Ya. Tradisi ini dulunya tidak ada, satu lakukan, lain, semuanya melakukan. Jika untuk dirubah sulit. Tradisi sudah semuanya melakukan. Awalnya paling 1-2 orang yang melakukan. Sekelompok orang akhirnya tersebar secara keseluruhan. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan kepada jin, ya, adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara sebab banyak jin dan manusia masuk neraka jahanam adalah kerjasama mereka saling menguntungkan. Allah sebut dalam surat Al-An'am ayat 128. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yauma yahsyuruhum jami'an." Ketika Allah mengumpulkan mereka seluruhnya, itu jin dan manusia. Ya ma'syaral jinni, kata Allah, wahai jin sekalian, wahai golongan jin.
Qad istakthartum minal insi, sungguhnya kalian telah banyak menyesatkan manusia. Wa qala awliya'u minal insi, maka wali-wali mereka, penolong-penolong mereka, kawan-kawan mereka, wali-wali mereka itu kawan-kawan mereka dari kalangan manusia berkata kepada Allah, Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din. Ya Allah, perhatikan. Istamta'a ba'duna bi ba'din. Kami dahulu di dunia saling memberi manfaat, saling menyenangkan. Istimta' itu memberi kesenangan. Kami beri kesenangan kepada jin, jin beri kesenangan kepada kami. Kami dulu di dunia seperti itu. Wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana. Lantas kami sampai pada ajal yang telah kau tetapkan bagi kami. Apa balasan mereka? Qala an-naru mathwaakum. Neraka adalah tempat kembali kalian. Khalidina fiha, kalian kekal dalamnya illa masya Allah, kecuali atas kehendak Allah. Inna rabbaka hakimun alim. Sungguhnya Allah Maha Hakim dan Maha mengetahui. Ternyata di antara sebab mereka masuk neraka adalah mereka saling senang menyenangkan di antara mereka. Istimta' ba'dhum bi ba'dhin. Saling menyenangkan. Apa bentuk saling menyenangkan di antara mereka? Kalau kita baca buku tafsir, di antaranya mereka menafsirkan dengan ini. Yang satu minta perlindungan kepada jin, dan jin merasa bangga, makanya fazaduhum rohaqa, semakin menambah kesombongan para jin. Mereka merasa bangga ada manusia yang minta perlindungan kepada dia. Dan ini menyenangkan jin. Senang ya. Manusia dapat kesenangan, ditolong, tidak ada yang ganggu. Jin dapat kesenangan karena dia merasa ditakuti, kemudian dimintai perlindungan. Ya. Dan ini banyak kita lihat di zaman sekarang, orang-orang yang bermuamalah dengan jin, istimta' ba'dhum bi ba'dhin, saling istamta' ba'dhum bi ba'dhin, saling menguntungkan. Ada istilah kasih mahar, ya, mahar kepada jin, nanti jin bantu kita, yang jin ini, jin melindungi kita, ya. Mungkin pasang jin berapa di rumah supaya melindungi. Semuanya ada timbal baliknya, ada timbal baliknya. Dan tidaklah praktik sihir kecuali menggunakan setan-setan untuk timbal balik, ya. Waliyadzubillah. Maka seorang hati-hati jangan kejebak dengan minta perlindungan kepadanya. Dia gaib. Ada yang berkata, Ustaz, kan jin ada jin muslim, ada jin kafir. Kamu tahu dari mana jin muslim dan jin kafir? Lihat KTP-nya atau bagaimana? Atau kamu lihat dia sholat? Zahirnya dia muslim. Bagaimana zahirnya yang dia gaib? Gimana zahirnya? Ustaz, zahirnya dia muslim. Dari mana dia zahirnya dia? Kamu tahu zahirnya yang dia gaib? Ya. Ada jin, kemudian kamu lihat dia sholat, ikut pengajian. Oh, lihat nggak? Kalau lihat ya muslim, ini kamu nggak tahu. Gimana zahirnya dia muslim atau kafir, kamu nggak tahu. Kalaupun dia muslim, apakah semua muslim kemudian jujur? Tidak pelaku maksiat, jin soleh, kita nggak tahu. Maka syariat menutup pintu, tidak boleh minta-minta kepada jin. Kalau memang boleh minta tolong kepada jin, maka Nabi sudah melakukannya. Nabi SAW, bahkan kalung istrinya hilang, Nabi tidak minta tolong jin untuk mencarikan. Para sahabat suruh nyari sampai pagi enggak ketemu-ketemu. Sampai turun ayat tayammum gara-gara nyari kalung Aisyah yang hilang. Ya, ketika perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, Nabi tidak pernah minta tolong kepada jin. Nabi tidak pernah punya mata-mata jin. Jin, coba ke sana lihat Abu Jahal lagi ngapain. Coba jin ke sana. Abu Lahab lagi ngapain? Coba jin ke sana. Abu Sufyan lagi ngapain? Ya, tidak ada. Kalau boleh minta tolong sama jin, maka Nabi mungkin punya pasukan jin yang sangat banyak. Oleh karenanya ketika Nabi SAW salat kemudian diganggu oleh jin ifrit, maka Nabi mencekik jin ifrit tersebut. Kata Nabi SAW, "Famakkannani Allahu minhu." Allah membuat aku bisa menangkap dia. Ya, kemudian Nabi cekik sampai Nabi merasakan basahnya lidahnya jin tersebut. Nabi berkata, kalau saya pingin ikat dia di pintu di salah satu tiang Masjid Nabawi agar anak melihatnya, tapi aku fadzakartu doa akhi, dan aku ingat doa saudaraku Sulaiman, di mana Nabi Sulaiman alaihissalam berdoa, mulkan wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku suatu kerajaan yang tidak boleh seorang pun memiliki kerajaan seperti itu, di mana kerajaan Sulaiman ada keistimewaannya, yaitu dia menguasai jin, kedua menguasai angin. Menguasai jin, kedua menguasai angin. Dan ini tidak boleh ada pada nabi yang lain. Rasulullah SAW bahkan tidak bisa menguasai jin ifrit, padahal sudah ditangkap. Karena tidak boleh, maka Nabi lepaskan. Ya. Kemudian datang sebagian orang, saya punya khodam jin lah, saya punya ini jin lah, ada jin pengurus keris lah, jin macam-macam. Ini semua pintu-pintu kesyirikan. Kalau bukan kesyirikan, ada pintu-pintu yang membuka kepada kesyirikan sangat rawan. Dan ini menyebabkan banyak manusia masuk neraka gara-gara ini. Qad istamta'a ba'duna bi ba'dhin, di mana mereka saling menguntungkan. Jin merasa bangga jika dikasih sajen, diturutin, dihormati, kemudian dia merasa bangga. Apalagi diminta perlindungan, dia merasakan itu kenikmatan bagi dia tersendiri, yaitu sifat jin senang digituin. Dan manusia mendapat kenikmatan berupa
mendapatkan pelayanan, dilindungi dan yang lainnya. Jadi itu adalah kesyirikan. Ya. Taib, kita lanjutkan. Adapun hadis tadi, man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Barang siapa yang singgah satu tempat, lantas dia berdoa, a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan ciptaannya. Di sini berlindung kepada kalimat-kalimat Allah. Kalimat-kalimat Allah adalah sifat-sifat Allah. Karena di antara sifat Allah adalah al-kalam. Sifat Allah adalah al-kalam, dan kita boleh berlindung dengan sifat Allah karena berlindung sifat Allah berlindung kepada Allah. Dan kita boleh bersumpah dengan sifat-sifat Allah. Makanya fa bi izzatika, demi keperkasaan engkau, ya, fa bi rahmatin sumpah dengan menyebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Diperbolehkan, ya. Oleh karenanya di antara yang diperbolehkan adalah sumpah dengan Al-Qur'an. Sumpah dengan Al-Qur'an karena Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini solusi yang diberikan oleh syariat jika seorang mampir suatu tempat, jangan lupa baca doa agung ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan yang Allah ciptakan, ya. Al-Qurtubi ketika mengomentari hadis ini, dia mengisahkan bahwa dirinya selalu membaca doa yang dituntunkan oleh Rasulullah ini, selalu baca dia dengan penuh keyakinan. Kalau tinggal satu tempat dia baca doa ini. Dan ternyata makanya kalau kita singgah satu tempat, singgah di restoran kita baca doa tersebut, enggak tahu ada yang ganggu, ada yang apa, kita enggak tahu. Dan ini umum mencakup makhluk yang mengganggu dari bentuk yang gaib maupun yang nampak, ya. Karena Rasulullah mengatakan doanya adalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah dari keburukan yang Dia ciptakan, dan ini umum. Rasulullah mengatakan lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalik. Dia tidak akan ditipan kemudaratan sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Jadi disunahkan kalau kita mampir suatu tempat, kita baca doa tersebut. Entah di restoran ke, entah di hotel ke, entah di mana lagi satu tempat. Jangan lupa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita enggak tahu godaan datang atau gangguan datang dari mana. Apakah dari makhluk halus atau makhluk yang kasar kasat mata, ya. Al-Qurtubi mengatakan beliau selalu membaca doa yang dituntunkan oleh Rasulullah ini dengan penuh keyakinan, dan ternyata beliau memang tidak pernah tertimpa apapun di setiap tempat yang ia singgahi, sampai suatu saat beliau singgah suatu tempat, kemudian dia disengat oleh seekor kalajengking. Baru dia ingat, rupanya dia lupa baca doa tersebut, lupa baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tapi Allah alam bisawab, demikian saja apa yang saya sampaikan. Kalau saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.